warga lokal, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Early dan aku Danisha. Dan kali ini kami berdua akan menyuguhkan berita terbaru yang pastinya informatif buat kalian semua. Wah, gimana nih kabar Sobat Dukcapil pada hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kalian ya. Apalagi buat kalian yang lagi puasa, wajib kudu banget nih, harus semangat ya. Dan tenang aja, hari ini kita bakalan bahas seputar berita yang bikin kalian tetap up to date ya. By the way Early, dari tadi aku cuma nyemangatin Sobat Warga Lokal aja, tapi aku lupa nih nanyain kabar partner aku sendiri, yaitu Early. Oke Early, gimana kabar hari ini? Kabar baik dong Danisa, bulan puasa malah bikin aku lebih semangat. Wah, keren. Kalau boleh tahu kamu lagi sibuk apa nih belakangan ini? Sibuk apa ya? Mungkin sibuk list peanut bubur kali ya. Tapi kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Warga Lokal yang selalu setia nonton Rabi Pindo setiap minggunya, yang bikin acara ini jadi semakin seru. Oke, Sobat Warga Lokal, di Rabi Pindo kali ini kami hadir dengan ulasan berita dan info terkini yang informatif banget. Jadi ikutin terus rangkuman momen-momen menarik minggu lalu yang pastinya menambah pengetahuan kalian. Oke Sobat Warga Lokal, di Rabi Pindo kali ini hadir dengan ulasan berita dan info terkini yang informatif banget. Jadi ikutin terus rangkuman momen-momen menarik minggu lalu yang pastinya menambah pengetahuan buat kalian semua. Bener banget, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita mulai aja kali ya dari berita pertama. Ada apa nih Danisha? Oke, jadi buat berita yang pertama itu ada hadirnya Festival Budaya Tales of Chengdu yang meriahkan perayaan Imlek di Surabaya. Nah, Sobat Warga Lokal, perayaan Tahun Baru Imlek di kota Surabaya tahun ini yakni tahun 2026 berlangsung sangat meriah. Salah satu alasannya karena hadirnya festival budaya bertajuk Tales of Chengdu. Acara ini digelar di Park Shanghai Pakuwon City Mall mulai 6 hingga 22 Februari 2026 lalu. Dalam pelaksanaannya, pengunjung dapat menikmati beragam pertunjukan budaya khas Chengdu yang dipadukan dengan hiburan modern, mulai pukul 4 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari beritajatim.com, festival ini menampilkan beragam atraksi ikonik, mulai dari akrobatik lion dance, wayang potehi, hingga pertunjukan Shanghai Rhythm yang kental dengan nuansa oriental. Kehadiran penampilan DJ Energik juga nambah suasana semakin meriah nih, dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama buat para Gen Z. Nah, puncak kemeriahan festival ditandai dengan pertunjukan kembang api Firework Blaze yang diadakan selama 3 hari berturut-turut. Atraksi ini jadi daya tarik utama dan efektif menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan Pakuwon City Mall. Media Relation Pakuwon City Mall juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkenalkan budaya Asia dalam kemasan modern kepada masyarakat. Dan melalui festival ini, pihak manajemen ingin menghadirkan pengalaman berbeda dalam merayakan Imlek di kota Surabaya. Wah, keren banget sih Festival Tales of Chengdu ini, semakin menambah kemeriahan perayaan Imlek tahun ini di Surabaya ya Early ya. Bener banget, dan menurutku ini juga kreatif banget sih, perpaduan atraksi tradisional dan hiburan modern di festival ini tuh jadi upaya memperkenalkan budaya Asia dengan balutan modern kepada masyarakat. Jadi bisa banget nih dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Nah, ngomongin soal budaya, ada kabar baru nih dari Kabupaten Lamongan. Jadi pada tahun 2025 lalu, kuliner khas kabupaten ini yakni sego boran resmi diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksar pada 22 Februari 2026 lalu dalam acara apresiasi seniman atau pelaku budaya yang digelar di Kota Malang. Dilansir dari Detik Jatim, Wakil Bupati Lamongan mengatakan bahwa penetapan ini tak hanya menjadi simbol kebanggaan, tapi juga membuka peluang besar bagi Kabupaten Lamongan dalam memanfaatkan warisan budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sego boran ini resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda pada kategori kemahiran dan kerajinan tradisional. Pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi masyarakat Lamongan dalam melestarikan serta menjaga kekayaan budaya lokal. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa Kabupaten Lamongan sebagai wilayah yang memiliki warisan budaya yang tak ternilai. Karena sebelumnya, sejumlah tradisi khas Lamongan juga telah lebih dahulu memperoleh pengakuan serupa, di antaranya kentrung,
jaran jenggoh, mendak sanggring, serta perahu ijon-ijon. Wah, selamat untuk Kabupaten Lamongan atas ditetapkannya salah satu kuliner khas yakni sego boran sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Wah, keren banget karena sudah berdedikasi dalam menjaga dan merawat budaya lokal. Nah, bener banget, ikut bangga sama penetapan ini. Semoga selalu lestari ya. Oke, Sobat Swarga Loka, kita beralih ke kabar olahraga. Kali ini datang dari cabang olahraga sepak bola, yakni dari Klub Sepak Bola Profesional Indonesia, yang dimana pada 25 Februari 2026 kemarin, Persebaya Surabaya berhasil memetik kemenangan 1-0 atas PSM Makassar dalam laga pekan ke-23 BRI Super League yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, dilansir dari antaranews.com, Persebaya masih menempati peringkat kelima klasemen dengan poin 38, sedangkan PSM di peringkat 13 dengan 23 poin. Persebaya bermain efektif melalui umpan-umpan pendek, sedangkan PSM mengandalkan serangan balik. Nah, gol diraih oleh Persebaya pada menit ke-27, di mana Galih Freitas mencetak gol melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dibendung oleh Reza Arya, yakni penjaga gawang dari PSM Makassar. Poin 1-0 untuk tuan rumah. Wah, selamat ya untuk Persebaya, hasil positif nih untuk Persebaya yang berhasil mengamankan kemenangan di laga kali ini. Semoga kemenangan ini bisa terus berlanjut ke pertandingan berikutnya. Oke, berita selanjutnya datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Surabaya, di mana pada tanggal 18 hingga 25 Februari tahun 2026 lalu, Disdukcapil menggelar pembekalan materi seputar administrasi kependudukan kepada 65 mahasiswa yang telah dinyatakan lolos magang di periode Februari hingga Juni 2026. Nah, pembekalan ini rutin dilakukan setiap periode penyambutan mahasiswa magang, agar para peserta memahami alur dan sistem pelayanan Adminduk sejak awal. Salah satu materi yang diberikan adalah pengenalan dan penggunaan aplikasi Climate New Generation atau KNG. Mahasiswa dibekali pemahaman tentang bagaimana layanan Adminduk kini bisa diakses secara digital, mulai dari pengajuan dokumen hingga proses verifikasi. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi pelayanan pencatatan sipil seperti akte kelahiran dan akte kematian, agar memahami prosedur administrasi secara menyeluruh. Selain itu, mahasiswa juga mendapat penguatan terkait etika pelayanan publik dan akuntabilitas supaya siap saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, melalui pembekalan ini, Disdukcapil ingin memastikan mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam pelayanan publik. Wah, keren banget ya Disdukcapil ini, bener-bener memastikan mahasiswa magangnya tuh paham alur pelayanan Adminduk dari awal sebelum mahasiswa magangnya terjun kepada masyarakat. Nah, bener banget. Semoga seluruh peserta bisa menjalankan tugas dengan profesional, teliti, dan bertanggung jawab selama masa magangnya. Nah, Sobat Swarga Loka, berita tadi sekaligus menutup episode Rabi Pindo pada kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan dan kesadaran kita seputar perkembangan berita terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Erli Dan aku Danisha, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.